Hong wilahe ngawit namastu nomo sidem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku rahayu 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 Hong. Setelah akhirnya kemarin Mas Cebolang itu ziarah dan nyekar ke makamnya Suwargi Panembahan Senopati. Akhirnya selesailah sudah ziarah itu. Mas Cebolang akhirnya telah kembali ke Masjid Agung Keraton dan mereka menghabiskan waktu di sana hingga sembayang Isya. Dan usai sembayang mereka hendak pulang. Di perjalanan mereka bertemu dengan seorang laki-laki setengah baya. Dan Cebolang memulai kenalan dengan laki-laki itu. Pengembara dari Cilacap ya. Si laki-laki itu tertawa. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Among Trusto. Orang yang memiliki kelompok taledek tanda atau ronggeng. Wah, tak lengkap rasanya pengembaraan kalian jika belum berkunjung ke rumahku. Dan kamu, wahai mudin muda, ayo kamu antarkan tamumu ini ke rumahku. Ki Among Trusto kembali tertawa keras terbahak. Dan Mas Cebolang menoleh kepada Matengoro. Mudin muda itu tak begitu tertarik, tapi ia mempersilahkan Cebolang untuk memutuskannya. Ayolah, kalian itu sudah ditunggu sama masakan di rumahku. Lodoh ayam, pindang sumsum, lidah hanyir, dan bubuk kedelai karotokan. Kerupuk bangka juga ada petis. Bagaimana? Nah, Ki Modin menoleh. Akhirnya kan Cebolang sudah tahu maksudnya. Dan katanya ya terserah saja. Ayo. Modin juga bilang ya udah kalau gitu ayo. Dan akhirnya mereka semuanya berjalan bersama. Ki Among Trusto ini di depan, sedangkan rombongan Cebolang dan Ki Modin ada di belakangnya. Ternyata rumahnya itu tidak jauh, jadi perjalanan hanya memakan waktu sebentar. Dan sesampainya di sana, di pintu halaman luar, beberapa wanita itu sudah menyambut. Mereka memakai baju kain bawahan dan tak mengenakan baju atasan sehingga belahan payudaranya terlihat nyembul sebagian. Dan untuk mengusir hawa dingin, mereka menutupinya dengan selendang. Rambut mereka terurai dan sengaja dikibaskan untuk menggoda orang-orang itu. Tingkah mereka pun macam-macam dan semuanya diceritakan sangat menggairahkan. Membuat pria itu terangsang syahwatnya. Cebolang bertanya kepada Ki Modin, "Di, mereka itu siapa ya?" "Oh, mereka itu adalah wanita-wanita yang luar biasa. Para kekasih Hyang Hutipati. Jika saat ini adalah zaman keindraan, mereka itu adalah bidadari surga. Setua dengan zaman Mataram. Mereka itulah yang disebut sebagai ringgit atau penari wanita bayaran. Siapapun boleh memakainya asalkan dengan sarana uang. Mana yang dikehendaki silahkan dipilih. Dinikmati di sini juga boleh, dibawa juga boleh, asal bayarannya sesuai." Cebolang tersenyum. Paham apa yang dimaksudkan oleh Ki Modin. Ia mengangguk kepada para wanita yang ada di hadapannya, dan sementara wanita-wanita cantik itu seakan tidak memperhatikan, cuek. Tapi ulah dan gayanya menantang. Ada yang berjalan di depan, ada yang mengiringi, ada pula yang di belakang. Dan akhirnya setiba mereka di dalam rumah, para tamu-tamu ini akhirnya disuruh duduk di pendopo.
jamuan itu terus dikeluarkan. Yang melayani tak lain adalah para wanita-wanita cantik itu tadi. Jadi mereka memang diceritakan sangat menggoda. Dengan sengaja itu menampakkan bongkahan kenyal dadanya atau sengaja sedikit membuka paha hingga tamunya pada celingukan malu-malu asu. Ketiga santri selain Nurwitri menunduk terus saja. Tapi selalu curi-curi pandang. Jika ketemu pandang, saat menemukan pandangan yang memang sama-sama dipertontonkan, wah mereka deg-degan. Lalu wajahnya mulai agak memerah. Otaknya pun juga langsung tidak karuan. Keringat dingin. Tak terkecuali Kimudin yang masih bujangan. Ketika akhirnya selesai menikmati jamuan, Kimudin mohon diri untuk pulang diikuti Saloko, Kartipolo, dan Polokarti. Sementara Cebolang dan Nurwitri masih ingin menikmati suguhan istimewa dari Ki Among Trusto yang langsung memulai pembicaraan di tengah larutnya malam. Anakku gak usah sungkan. Mereka itu adalah anak-anakanku, bukan anakku sendiri. Cebolang mengangguk lalu bertanya, mereka ini jumlahnya berapa ya Ki? Ya sebenarnya ada banyak. Tapi yang berhasil menunaikan kerja dengan baik dan masih bertahan di sini ada 20. Mereka yang 20 ini aku panggil dengan nama samaran. Anggrek, Nogosari, Cempoko, Rukem, Kalak, Dilem, Taluki, Sruni, Wungu, Landep, Pudak, Duru, Jelamprang, Manis, Nyinyir, Melem, Landep, Bayi, Tilang, dan Ngidung. Ya sebagian memang mungkin agak kurang cantik, tapi suaranya bisa membuat orang berkumpul, sangat menarik. Waktu akhirnya kian larut dan Kimudin, Saloko, Polokarti, dan Kartipolo sudah pulang. Tidak tahan dengan ulah para wanita yang membuat cenut-cenut kepala itu. Para wanita yang biasa dipanggil Waranggono itu sudah kembali ke kamar mereka masing-masing. Bersiap-siap jika ada laki-laki yang datang menginginkannya. Biduanita kalau misalnya diartikan Waranggono itu. Tapi Waranggono yang sekarang kan tidak seperti itu. Ini hanya istilah kalau menurutku ya. Sekali lagi menurutku. Cebolang dan Nurwitri masih berada di pendopo bersama Ki Among Trusto. Ramai membicarakan apa saja, terutama tentang asmaragama. Cebolang mulai bertanya, Ki, apa yang bisa membuat wanita bisa bergairah oleh pria? Ada 2 macam, nak. Dan itu tak lepas dari usaha dan cara kita untuk bisa mempengaruhi mereka. Sebagaimana yang dijabarkan dalam kitab Luqmanul Yakin mengenai hikmat bersenggama, bahwa sanya wanita itu memiliki bagian-bagian tubuh tertentu yang bisa menimbulkan rangsangan birahi. Dan berbeda-beda tempatnya sesuai dengan perbedaan waktu. Pagi, siang, malam, hingga pagi mulai kembali lagi. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan saya akan menjelaskannya kepadamu. Wah. Dan jika hendak bersenggama pada tanggal 1, mulailah dengan mencium dahinya. Tanggal 2 dimulai dengan mencium pusarnya. Tanggal 3 dimulai dengan memijat betis kiri dan kanan keduanya. Tanggal 4 dimulai dengan memijat lengan keduanya.
Tanggal 5 dimulai dengan menciumi payudara keduanya. Belum sempat Ki Amongtrusto melanjutkan penjelasan, Ceh Bolang dan Nurwitri sudah tertawa terbahak-bahak, tak tahan mendengarkan penuturan vulgar apa adanya itu. Dan Ki Amongtrusto ya cuman geleng aja tersenyum. Tapi akhirnya dilanjutkan lagi. Adapun tanggal 6 dimulai dengan mencium sela-sela kening. Tanggal 7 dimulai dengan mencium sela-sela payudara. Tanggal 8 itu mencium bibir atas dan bawah. Tanggal 9 dimulai dengan memijat pada keduanya serta mengusap belikat. Tanggal 10 coba raba-rabalah perutnya. Tanggal 11 ciumlah hidungnya. Tanggal 12 usaplah belikatnya terlebih dahulu. Tanggal 13 ciumlah payudaranya. Nah ini sama juga dengan tanggal 5 tadi. Tanggal 14 dimulai dengan mencium bibir dan mengusap wajah. Terakhir tanggal 15 dimulai dengan mencium kening. Tanggal 16 itu sama seperti tanggal 1. Tanggal 17 sama seperti tanggal 2. Dan begitu pun seterusnya sampai tanggal 30. Jika cara ini dilaksanakan dengan baik, maka wanita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan bukan hanya nikmat, tapi juga manfaat karena tepat pada sasaran. Nah ini kan juga akan menimbulkan efek cinta lebih dan lebih besar lagi dari wanita kepada suaminya. Hingga tak ada pikiran untuk melihat laki-laki lain. Seluruh hatinya hanya akan diperuntukkan untuk suaminya. Jadi tamat sudah penjabaran tentang permulaan melakukan asmaragama. Dan perlu kamu tahu, ada mantra dan doa khusus sebelum bersenggama. Yakni, jika kamu ingin tahan lama dalam bersenggama, maka gunakanlah sarana daun gundi, daun widuri, serta babakan kulit kayu trenggulung yang ditumbuk halus. Lalu dibulatkan kecil-kecil, lantas ditelan dengan disertai membaca mantra ini 12 kali. Kumolo sahake kodi kun payakun ilaika datuka muko noto neko Allahumma ya muko nunujro rumnyo Allah huyo muko dat biramu iko sangkromo rakiman. Ini kalau aku ada yang salah, mohon maaf. Jika melakukan cara ini pasti zakar menjadi kuat serta air mani tidak cepat keluar. Ada lagi mantra dari tanah seberang. Dibaca 3 kali sebelum bersenggama. Khasiatnya juga akan tahan lama. Mantranya berbunyi demikian. Hari panas bumi renggang, hari hujan tanah rapat. Atau mengusap kemaluan si wanita sembari membaca, rapet bagai perawan. Jika hendak mengakhiri senggama, bacalah mantra itu secara terbalik. Jika tidak hendak bersenggama tapi ingin memuaskan istri, maka tekan-tekanlah saja puting payudaranya sembari mengucapkan doa demikian. Kunta ngalai mukadas brai. Dengan itu saja pasti si wanita akan kelojotan tak karuan, menikmati nikmat luar biasa. Wow, keringatnya akan berleleran.
Ada satu cara saat bersenggama dengan istri, yakni jangan membicarakan sesuatu serta jangan memuja-muja. Mulailah dengan membaca tawangut. Dan saat mani keluar, tiuplah ubun-ubun istrimu itu 3 kali sambil menahan napas. Dan ada lagi cara untuk lebih nikmat dalam bersenggama, yakni dengan menuliskan mantra pada makanan, daun, atau kertas. Begini tulisannya. Ki Among Trusto ternyata tidak melanjutkan. Dia mengambil sebuah kitab primbon lalu menunjukkannya pada Cebolang dan Nurwitri. Keduanya menyalin tulisan mantra itu, dan setelah selesai menyalin mantra, Cebolang bertanya, "Ki, jika memiliki banyak istri, bagaimana caranya menyatukan mereka agar rukun?" Lalu Ki Among Trusto tersenyum lalu menjawab, "Ada cara yang agak kasar tapi manjur. Yakni kamu bersenggama dengan salah satu istri, setelah selesai jangan kamu bersihkan dulu kemaluanmu, tapi kamu pakai untuk menyetubuhi istri yang lain, begitu seterusnya. Nah, jika itu kamu amalkan, sampai 8 wanita pun semuanya akan rukun sehati." Ya, ini cerita ya kawan-kawan. Kalau sekarang ya bahaya, nggak harus dilakukan. Adapun cara yang halus juga jangan ditinggalkan, yakni dengan doa pangedepan, yakni doa khusus untuk menaklukkan mereka. Lalu ada pengasihan, yakni doa agar dicintai oleh mereka, serta doa agar semuanya bersatu hati dalam kerukunan. Doa-doa itu sebaiknya memakai syarat yang harus masuk ke dalam badan istri. Bagaimanapun caranya, asal bisa masuk ke dalam perut supaya bisa mengisi 12 bagian tubuh si wanita. Ke-12 bagian tubuh tersebut adalah pada pangkal hidung, lekum, ulu hati, 2 buah ketiak, lekuk siku dalam dan kanan dan kiri, lalu ada lekuk kedua pergelangan tangan, 2 buah telapak tangan, sela-sela kedua ibu jari tangan, 2 buah selangkang, lekuk 2 belah lutut, pangkal telapak kaki keduanya, serta pada sela-sela ibu jari kaki keduanya. Syarat itu berwujud air mani milik sendiri yang ditaruh di tangan kiri, yang diaduk-aduk dengan jari kanan sembari membaca doa, dibaca 3 kali. Nah, lalu air mani itu dicampur dengan makanan dan minuman dan diberikan kepada siapa saja wanita yang dikehendakinya. Mudah-mudahan akan tercapai tujuannya, yakni mendapatkan cinta kasih dan kerukunan dari wanita yang diinginkan. Ya, sebenarnya masih banyak cara lain, tapi kurasa ini cukup. Semua itu bergantung pada kemantapan hati dan kemujuran masing-masing orang yang menjalaninya. Nah, ini penting. Cebolang itu benar-benar memperhatikan penjelasan itu, dan demikian Nurwitri yang tak melewatkan satu patah kata pun terlontar dari Ki Among Trusto. Dan tanpa terasa malam sudah larut, sudah melewati pertengahannya, bahkan sudah mendekati pagi. Pembicaraan itu pun berakhir. Cebolang mengucapkan terima kasih atas ilmu senggama yang ia dapatkan dari Ki Among Trusto. Mereka berdua lantas berpamitan untuk pulang ke rumah Mudin Amat Tengoro. "Yuk kita bubar," kata Ki Among Trusto sambil mempersilahkan 2 tamunya untuk pulang. Matur nuwun. Kawan-kawan, jadi semakin lama ini semakin tambah seru, tambah unik kisah perjalanannya. Dan mungkin buat teman-teman ada beberapa kisah yang sangat vulgar atau mungkin ditolak
ditolak, menolak, kita pasti akan ada rasa penolakan untuk apapun itu. Tapi di sini kita belajar untuk mendengar, hanya mendengar saja. Karena apapun itu hanyalah sebuah cerita. Karena salah dan benar itu adalah pilihan masing-masing dari kita. Jadi kan ngadeg sak tengahing jagat selalu ada di tengah. Nah, kita menuju ke arah itu. Karena kalau aku sendiri gitu, aku pasti akan sudahlah, satu yang gak habis-habis kok, mau 8, mau 4. Itu kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Tapi bagaimanapun Selat Centini adalah salah satu ensiklopedia budaya Jawa yang memang besar, disusun juga, terlepas dari segala macam muatan-muatan yang kita tidak akan pernah tahu pada zamannya dulu. Tapi apapun itu adalah pilihan kita bersama untuk bisa ada di tengah-tengahnya. Atur nuwun teman-teman semuanya. Bagas waras, sehat, selamat, rahayu, langgeng, hong.